Dan saat ini sudah 3 radar yang ditempatkan di sana. Berdampak terhadap masyarakat ini yang kurang. Ya. Apakah dia nelayan asli? Kita nggak tahu. Apakah dia bukan intelijen asing? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Laut Cina Selatan itu memiliki kandungan minyak 10 kali lipat dari kandungan minyak yang dimiliki Amerika dan Qatar. Kemudian kandungan gas buminya itu juga hampir kurang lebih sama. Dan menurut penelitian dari World Wildlife Fund, itu kekayaan laut di Laut Cina Selatan itu 10% dari kekayaan laut hayati yang ada di dunia. Artinya memang Laut Cina Selatan dalam hal ini Laut Natuna Utara ini salah satu wilayah memang yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian dari ISDM di tahun 2016, itu potensi minyak yang dimiliki oleh Laut Natuna Utara itu adalah 4% dari jumlah cadangan minyak yang ada di Indonesia. Dan hampir 34% cadangan gas yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah potensi yang kenapa Laut Cina Selatan, dalam hal ini Laut Natuna Utara menjadi seksi. Dan Indonesia sendiri di tahun 2017 itu mengubah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Itu sebagai bentuk menunjukkan kedaulatan wilayah. Bahwa Laut Natuna Utara itu adalah wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga untuk memberikan titik terang, patokan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam hal ini. Karena itu tadi, kalau kita mengacu pada konvensi laut, ya, United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982, bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki batas wilayah 200 mil laut dari tepi laut. Nah, sementara Cina dalam hal ini itu berpatokan pada historis dia menggunakan 9-dash line. Sehingga ini yang kemudian tidak pernah ada mencapai titik temu. Bahkan di tahun 2020 sampai 2021 itu ada 3 kali pelanggaran kapal penelitian Cina untuk meneliti tentang kekayaan hayati yang ada di Laut Natuna Utara. Dan 5 kali pelanggaran di tahun 2022 yang dilakukan oleh China Coast Guard. Nah, jadi data ini perlu kita sampaikan bahwa ternyata Cina sangat ingin menguasai Laut Natuna Utara. Sungguh pun sebenarnya Indonesia ini bukan termasuk negara claimant state. Ya. Nah, karena claimant state-nya ada 6 negara, sebenarnya Indonesia tidak termasuk. Yang masuk dalam claimant state itu adalah China, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Tetapi karena Indonesia adalah negara besar yang berdampak langsung terhadap persoalan yang ada di Laut Natuna Utara, dalam hal ini Laut Cina Selatan, maka Indonesia ingin mengambil peran. Betul tadi memang disampaikan bahwa melalui pendekatan ASEAN Forum, tetapi faktanya sampai hari ini Declaration of Conduct sama Code of Conduct juga belum pernah tercapai. Betul. Sehingga peran ASEAN sendiri sekarang ini masih bersifat ya remeh-temeh, tidak ada hasil yang konkret. Kalau mengutip mungkin omon-omon. Ya, sehingga kita tidak punya kekuatan untuk mengimbangi kekuatan Cina. Ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan kemudian bagaimana rencana Paslon 2, seperti yang pernah disampaikan. Paslon 2 ini kan filosofi keberlanjutan. Artinya keberlanjutan dari program Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Pak Jokowi melalui RPJMN 2020-2024. Yaitu diantaranya adalah membangun satuan TNI terintegrasi di sana untuk mempertahankan itu. Dan saat ini sudah 3 radar yang ditempatkan di sana. Saya tidak perlu sebutkan spesifikasi karena ini rahasia negara, tapi saya tahu isinya. Ya. Jadi ada 3 radar yang ditempatkan di sana untuk mengawasi pergerakan, juga untuk memantau ancaman, potensi ancaman dari negara-negara lain. Bahkan saat ini pergeseran pasukan yang tadi saya sampaikan, Guspurla sudah disampaikan di Selat Lampa, kemudian juga Armada 1 yang dari Jakarta sudah ditempatkan di Tanjung Pinang. Itulah bentuk keseriusan Indonesia untuk mempertahankan dominasi di Laut Cina Selatan. Tetapi memang ini sebuah tantangan. Kenapa? Karena Laut Natuna ini, Laut Natuna Utara ini, Natuna itu hanya 2000 km. Dibanding dengan luas wilayahnya yang hampir 222.000 km. Artinya 1:100. 1:100. Jadi memang tidak mudah. Tetapi memang kita membutuhkan komitmen, membutuhkan teknologi tinggi, membutuhkan pembiayaan untuk kemudian memperkuat alutsista kita dalam rangka mempertahankan kedaulatan di
Laut Natuna Utara. Jadi stressingnya pada pengamanan ya? Ya, lebih mempertahankan pada kedaulatan. Kita kan sistemnya adalah sistem filosofi kita itu adalah defensif aktif. Ya. Jadi defensif aktif itu kita sistem pertahanan kita tetap siap untuk perang kapan saja, tapi kita tidak mau mendahului untuk perang. Ya, baik. Pak Wahyu, setuju nggak tadi? Bahkan kemarin sempat ada perbedaan juga memang. Bang Anies menyampaikan lebih pada kondisi menyelesaikan secara di ASEAN. Ya. Diplomasi di ASEAN. Ya, diplomasi di ASEAN memang ini perlu tingkatkan kembali ya. Ya. Karena saat ini memang tadi hanya omong-omong doang Ya. ya. Realisasinya memang sampai saat ini tidak ada. Dan pemerintah saat ini memang sudah kelihatan ya, dan memang kita akuin ya di Natuna saat ini perlengkapan cukup baik tentunya, tetapi berdampak terhadap masyarakat ini yang kurang. Ya. Saya menggarisbawahi itu, dampak terhadap masyarakat Natuna sendiri yang memang kalau mereka melaut sampai di atas 12 mil, itu mereka tidak bisa. Langsung kena semprit oleh Coast Guard-nya Cina tentunya. Nah ini yang dilakukan oleh pertahanan keamanan kita ini seperti apa? Kan begitu. Karena mereka tetap tidak bisa gitu. Makanya ini perlu ada di tingkat atas ini seperti apa sih harus bisa menyelesaikan hal ini gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa kurang optimalnya periode yang lalu. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu, Bisa ya? seperti itu. Makanya Anies mengusung perubahan. Betul sekali. Iya, baik. Pak Darman, gimana Pak Darman? Sempat ada perbedaan juga sih pandangan antara Pak Ganjar dengan Pak Anies soal itu. Yang Pak Agus tanyakan tuh apa? Ya. Gitu. Karena memang Pak Jokowi ini kan 2 periode itu bersama kita. Ya. Gitu loh. Ini kan orang-orang baru aja yang merasa Jokowi. Artinya ini ketika 2014 kita semua yang mikir itu. Ya. Gitu loh. Jadi kalau tadi sudah sampaikan Pak Suyono juga latar belakang sudah sampaikan, beliau sudah sampaikan persoalan di Natuna ini kan ada persoalan yang tidak selesai. Yang satu berpikir bahwa itu kan UNCLOS itu sudah menyatakan bahwa itu milik kita kan. Betul. Tapi kan Cina sendiri dengan adanya 9 Days Line itu kan latar belakang dia berpikir masa lalu. Ya. 2 tahun sebelum Masehi yang tidak pernah ketemu. Kalau jadi saya pikir mau kita bicara regional, mau bicara internasional memang harus ada titik temu. Karena memang selama 2 pendapat ini tidak bisa ketemu sampai kapanpun juga akan menjadi masalah bersama. Itu persoalan. Kemudian saya pernah membaca buku terkait dengan poros maritim dunia. Itu ada tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah militeristiknya, kemudian yang kedua terkait dengan finansial, yang ketiga adalah teknologi. Nah, tadi sudah kita bahas persoalan finansial, ya toh. Terus kemudian kita berpikir terkait dengan masalah militer di situ. Ini masalah pertahanan. Saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi, berapa jumlah pertahanan di situ. Tapi sepengetahuan saya ada beberapa kejadian. Kebetulan saya waktu itu kan Wakapolda di sini kan di 2019 itu ada Coast Guard yang nyerang itu, Pak. Itu juga kita nggak berbuat apa-apa, gitu loh. Artinya apakah ini karena kita ketidakmampuan daripada Pertahanan. bukan kapal-kapal kita Ya. atau memang kita ini yang baik-baik saja? Kita kan nggak tahu itu. Ya, ya. Kalau saya nanti mendeklar itu ketidakmampuan daripada kapal kita, saya salah juga. Saya nggak Ya. punya data masalah itu, gitu loh. Nah, cuman yang paling penting apa yang disebut Pak Ganjar kemarin, bahwa pertahanan memang harus ditingkatkan. Betul. Tapi harus fokus untuk masalah kemaritiman ini. Kalau memang nanti beliau sampaikan tadi Pak Agus bahwa kapal lautnya kurang. Nah, saya tidak bicara ke sana. Saya bicara kondisi nyata ketika saya menjadi Wakapolda di sini. Memang kurang khusus untuk pol air aja. Saya tuh mengajukan 1 kapal, ya kapal cepat sampai sekarang tidak terrealisasi. Itu hanya untuk dalam sistem keamanan loh ya, bukan sistem pertahanannya. Ya. Ketika ada kapal-kapal yang tidak saya ketahui dari luar dengan kecepatan sekitar dengan 6 lah. 6 itu kita hanya punya 3 atau mana bisa dia hanya dada-dada aja. Ini fakta. Yang saya sampaikan itu bukan retorika, tapi fakta gitu loh. Nah, apakah ini sama
yang terjadi dengan pertahanan kita. Karena kalau saya mendiklir sama, saya salah juga, Ya. karena saya nggak punya bahan itu, gitu loh. Ya. Jadi memang penting, kita memang mau negara kita ini dianggap negara berdaulat, karena potongan dari das line itu dengan naik das line dengan ZEE itu ada potongannya, gitu, ada irisan yang itu harus diselesaikan dulu, gitu loh. Apakah kita akan menyelesaikan dengan cara diplomatik atau kita ke Mahkamah Internasional, itu harus jelas dulu. Kalau enggak, ya sampai sekarang faktanya mereka ketika ini kan banyak ini yang ngaku nelayan datang. Apakah dia nelayan asli? Kita nggak tahu. Apakah dia bukan intelijen asing? Tadi beliau menyampaikan, atau siapa tadi yang menyampaikan bahwa pernah terjadi penelitian di dalam situ, kita nggak pernah tahu, gitu loh. Artinya ini harus jelas dulu. Kalau persoalan ini tidak jelas sampai kapanpun, hanya itu tadi omon-omon tadi, gitu. Sementara itu bagus. Ya, silakan. Baik, saya mungkin menambahkan. Jadi begini, Pak Jokowi pada periode 2014 sampai 2019, kemudian 2019 sampai 2024, sebetulnya salah satu pengejawantahan dari Nawacita, khusus dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, itu sebetulnya mulai serius digarap di 2019. 2019. Dan itu kemudian dimanifestasikan ke dalam RPJMN. Nah, itulah yang kemudian menjadikan posisi Laut Natuna Utara ini sekarang menjadi basis salah satu pos pertahanan titik terluar. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kenapa Natuna ini menjadi poros maritim dunia? Karena ada 5 hal. Jadi poros maritim dunia itu yang pertama adalah kembali membudayakan tentang tradisi maritim. Karena Indonesia ini sebenarnya negara bahari. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan mengelola sumber daya yang ada di laut. Dan yang ketiga adalah konektivitas. Kemudian diplomasi, dan yang terakhir adalah memperkuat pertahanan dan keamanan. Jadi ketika kita bicara tentang poros maritim dunia di Natuna, sebetulnya kita bicara tentang sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat besar gitu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan menempatkan kekuatan pertahanan di Laut Natuna Utara, saat ini kita memiliki beberapa skuadron tempur pesawat canggih, Sukhoi, F-16, Hawk, itu ada beberapa yang kita tempatkan di sana. Tapi efek yang disampaikan Pak WT ke masyarakat juga nggak disentuh, Pak. Nah, itu nanti. Jadi kemarin kan pola debat kemarin kan lebih spesifik ke sana. Cuman Pak Ganjar kan menyinggung mengenai eksploitasi gas. Gas juga kan, artinya kan itu digunakan juga nanti untuk masyarakat di sekitar. Betul, jadi begini. Jadi itu yang kita bahas kemarin di dalam debat, itu lebih spesifik ke persoalan tentang pertahanan laut. Kita belum bicara tentang ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Kita belum bicara ke sana, kita terjebak diskusi kemarin itu. Sebenarnya banyak hal ide-ide yang ingin kita sampaikan, tetapi karena paslon 1 dan paslon 3 kemudian mengkondisikan pada debat tentang bicara alat persenjataan, senjata usang gitu bicara tentang ini, tentang itu. Jadi akhirnya ide-ide gagasan tentang bagaimana membangun sistem pertahanan keamanan ke depan itu jadi akhirnya tidak selesai. Jadi Natuna itu sebetulnya adalah sebuah wilayah yang kaya dengan kekayaan alam, hayati, gas, minyak. Jadi memang itu sebuah tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bagaimana kita bisa berdaulat di sana. Berdaulat secara kenegaraan, juga berdaulat secara pangan dan ekonomi. Ini yang mungkin disampaikan tadi oleh Kang Wahyu. Nah, jadi di dalam penguatan ekonomi kerakyatan di sana juga memang perlu dibangun semacam pemberian fasilitas-fasilitas kepada nelayan untuk mampu melaut, ya. Karena saat ini kan kebetulan anak saya baru pulang dari sana seminggu di sana melakukan penelitian. Jadi di sana itu nelayan-nelayan itu masih memang nelayan tradisional, menggunakan kapal-kapal kecil, sehingga kalau kemudian keterjangkauan dia dari tempat tinggal dia ke laut itu ya terbatas. Tetapi kalau dia dibekali dengan kapal-kapal yang canggih dengan teknologi yang memiliki GPS yang cukup, kemudian juga kemampuan jelajahnya juga tinggi, saya rasa juga masyarakat di sana akan sejahtera. Itu akan jadi lumbung ikan di Asia dan juga di Indonesia. Nah, jadi kembali ke Pak Darman tadi. Kalau melihat kondisi sekarang, geopolitik segala macamnya, yang Pak Prabowo lebih mau stressing kemarin. Meskipun mungkin punya ide tapi belum tersampaikan saat debat kemarin. Belum tersampaikan ya. Oke. Berarti
sementara Pak Ganjar menyampaikan soal eksploitasi gas di Natuna. Nah, sebenarnya lebih duluan mana nih? Penguatan pertahanan atau masyarakatnya juga dikondisikan supaya maju sebagai untuk ketahanan. Itu sebenarnya dua sisi yang harus dipisahkan. Ya. Gitu loh. Karena memang kalau beliau tadi kan anaknya baru dari sana. Saya itu sering ke sana. Ya, ya. Gitu loh. Saya melihat sendiri gitu bagaimana dengan kadang-kadang sampai 3 meter itu ombak itu. Gitu loh. Itu masyarakat kita, makanya saya tidak hanya berpikir bahwa ini merupakan PR pusat. Pemerintah provinsi harus mikir itu. Gitu loh. Kalau dengan kondisi yang seperti itu, apa kita hanya sedang menunggu kira-kira itu hasilnya nanti bagaimana sih? Apakah itu merupakan kedaulatan kita atau itu milik Cina? Enggak akan selesai itu. Ya. Itu biarlah urusan nanti negara kita ngurusi. Tapi bagaimana pemerintah kita ini juga harus memikirkan itu. Karena memang apa yang disampaikan beliau tadi, Mas Wahyu tadi, kan memang 12 mil itu kan batas zona ekonomi eksklusifnya. Kalau itu nanti ada Coast Guard datang, ya kita dihantam kan. Sebenarnya itu kedaulatan kita juga gitu loh. Makanya kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga keselamatan warga negara. Di samping juga bagaimana dia bisa berkehidupan. Kalau memang di situ ada sumber gas, ya memang harus bagaimana dikelola juga. Sehingga CSR bisa mensejahterakan masyarakat di situ. Bagaimana ikan-ikan di situ bisa dikelola untuk kita sendiri. Jadi tidak bisa, artinya ini memang dua segmen yang berbeda, tapi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus bersama. Kalau enggak, hanya menunggu ini klaimnya siapa. Kalau sekarang gimana ketimpangannya? Nah, kesemaan yang saya lihat ini bukan teori, ini yang saya lihat. Memang masyarakat kita juga ketika ada agak menjauh keluar itu takut gitu loh. Takut, tidak ada jaminan keselamatan gitu. Kalau misalnya angkatan laut kan tidak selamanya bisa di situ. Itu dia jangkaunya bagaimana. Apalagi beliau tadi udah tahu ada Sukhoi, ada ini kan bisa ngelihat semua itu. Kalau benar, gitu. Kan artinya kan kita nggak omon-omon aja gitu. Karena saya bicara fakta gitu loh. Kapal-kapal saya itu nggak bisa waktu ngelihat ada di sana. Saya lihat itu orang itu ngapain sih? Nggak tahu itu ngapain itu gitu loh. Artinya memang perlu di penataan lebih lagi, terutama memang pemerintah daerah ini bisa lebih giat lah untuk bisa membantu masyarakat kita. Ya saya lihat kemarin Pak Ganjar optimis sekali bisa menyelesaikan persoalan di Natuna kemarin Pak. Yo harus optimis, kalau nggak optimis ya gimana nanti gitu. Ya artinya begini, satu pandangan mengenai tadi eksploitasi juga. Nah apakah melihat bahwa yang dalam debat kemarin, dari Pak Prabowo juga soal ketahanan, pengamanan ya, soal ASEAN. Nah, lebih logis yang mana kira-kira? Tadi Pak Yono ngomong ya tiga-tiganya harus. Ya sebenarnya itu sama-sama, saya setuju sama Pak Yono, cuman dari sudut pandang mana? Karena memang kita bicara dulu regional, bagaimana internasional, kan itu kan polanya juga tidak sama penanganan yang itu. Karena di dalam regional sendiri, persoalan Cina, Vietnam, Malaysia, Singapura ini juga nggak clear. Justru sebenarnya yang punya masalah, ya itu sebenarnya Cina sama mereka. Di Indonesia tidak pernah punya masalah. Secara resmi itu tidak punya masalah dengan mereka. Bahkan Cina sendiri menyatakan bahwa kita tidak ada kaitan dengan Indonesia terkait itu. Cuman persoalan di lapangan itu yang terjadi gitu loh. Ya artinya kan begini Pak, kalau memang tidak ada persoalan dengan konflik di Cina, ya kan, dengan laut di Cina Selatan, harusnya pengembangan masyarakat juga lebih diutamakan dong, bukan pada pengamanan didahulukan yang pengamanan perbatasan, Pak. Lah itu persoalannya. Jadi satu sisi secara diplomatik dia mengatakan tidak masalah, tapi fakta di lapangan ada masalah. Nah ini harus clear dulu. Salah siapa itu, Pak? Gitu loh. Jadi disalahkan, dua-duanya harus berkomunikasi lebih. Makanya tadi ini mau dibawa ke Mahkamah Internasional atau secara diplomatik. Kalau diplomatik nggak dengar terus itu mereka itu. Ya, Pak Wahyu ada pandangan mengenai itu. Ini yang mengusung tema perubahan ini. Soalnya sih satu melanjutkan, yang satu melanjutkan tapi juga memperbaiki yang ada ini. Ini yang nomor satu sikapnya tegas.
perubahan. Ya, memang kami harus melakukan perubahan. Oh ya. Artinya begini, ketika kemarin debat kemarin saja langsung transparan bahwa ini pesawatnya sekian, memang bekas. Ya. Kemudian anggaran sekian itu selesai. Kemudian disampaikan untuk meningkatkan ekonomi di sana itu seperti ini kan gitu. Saya kira ini akan terbuka. Hanya saja di situ mungkin agak terbelenggu lah. Wallahu alam, kita nggak tahu juga. Cuma yang jelas sampai saat ini di Natuna ya, ini nelayan sangat jauh ya, sangat ketimpangan lah. Ketimpangan dengan yang lainnya, sangat ketinggalan sebenarnya. Pak Ganjar 03 menyatakan sangat optimis ya, kami lebih optimis lagi ya. Tentunya karena di sana juga bupatinya dari beliau gitu, pasti akan nguasain gitu kan, seperti itu. Dan saat ini juga ya di sana memang kami dari provinsi, kebetulan saya juga sedang mendorong ya bahwa di sana ada BUMD migas yang memang harus segera direalisasikan itu. Gas di sana kan Natuna sampai saat ini belum merdeka. Ya. Hari ini di Batam gas naik ya Rp3.000, tetapi di Natuna tidak punya gas sama sekali. Kan begitu, tidak ada gas subsidi di Natuna. Inilah sebenarnya pertahanan ini untuk siapa sih gitu. Melakukan pertahanan di Natuna untuk siapa? Bukan untuk masyarakat apa untuk negara. Kan begitu. Yang masyarakatnya sendiri sekarang ketinggalan. Jadi perlu ada perubahan di sana. Oke, baik. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.